Ya, kadang kalau lagi riding, muter-muter gitu suka kepikiran. Kira-kira jalan hidup yang aku ambil sebagai seniman ini benar nggak ya? Apakah cuma sebatas ini aja? Ya, gitulah saya. Seperti orang kebanyakan yang suka berimajinasi kalau lagi berkendara. Jadi gitar belel sendiri memiliki arti gitar yang usang, gitar yang sifatnya tidak baru. Makanya saya menggunakan bahan-bahan bekas yang saya daur ulang, saya pakai, saya pergunakan untuk membuat gitar itu sendiri. Sekarang kita akan buat gitar dari kaleng. Ya, ini sebenarnya alat-alat bekas, ini kaleng bekas, seperti ini kondisinya. Dan ini ada beberapa part pendukung. Di sini ada tone mesin dan ada nut gitar dari bahan bekas juga. Aku lupa ini dari apa. Dan ini untuk bridge gitar nanti kita perlu lubangi untuk bagian senar. Dan ini ada pickup bekas dan pastinya ada bor. Oke, ini ada dua neck gitar ya, sebuah neck gitar. Ini aku pakai yang ini aja. ini neck bekas. Dulu aku sempat bikin. Sebenarnya aku lama udah nggak bikin. Nah, sekarang aku mau mencoba lagi untuk membuatnya. Dan ini bahannya dari kayu mahoni. Ini kayu mahoni dan ini untuk ini apa ya? Untuk fretboardnya aku pakai kayu rosewood atau kalau di Indonesia orang Jawa biasanya bilang kayu sonokeling. Bahan-bahan bekas yang saya pakai antara lain ada kaleng, baut, kemudian kadang menggunakan besi yang sebenarnya acak, bentuknya pun acak, tapi saya modifikasi di situ. Terus kemudian ada kayu untuk necknya, dan itu nggak terpatok sama jenis kayu, harus kayu ini, harus kayu itu, nggak seperti itu, tapi lebih bebas dan ukurannya pun bebas. Kemudian untuk nut biasanya saya pakai besi ataupun menggunakan bahan fiber seperti itu. Dan ini kalengnya. Biasanya aku untuk pengawalnya aku mulai pengukuran dari bagian bawah sini. Aku ukur dan nanti aku akan letakkan di sini seperti ini di dalam. Nah, jadi ini perlu dipotong, di-cut kotak biar dia bisa sejajar seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi ini berangkat dari keresahan yang menjadi sebuah alasan saya membuat gitar belel. Ada sebuah cerita seperti ini. Ini kisah nyata di kehidupan saya. Saya melihat banyak gitar-gitar baru dengan harga yang tinggi. Kemudian saya berpikir bahwa nanti, ya kita namanya hidup ini kita berandai-andai ya. Bagaimana nanti kalau suatu saat nanti saya jatuh dan saya tidak punya apa-apa? Apakah saya tidak bisa berkarya lagi? Nah, saya memiliki pertanyaan besar seperti itu dalam kehidupan saya. Kemudian lahirlah gitar belel ini. Dengan alat-alat yang usang, yang bekas, saya daur ulang. Mungkin harganya nggak begitu mahal, tapi saya yakin dengan ini saya masih bisa berkarya. Oke, selanjutnya kita melakukan pemasangan bagian-bagian ini seperti pickup. Sini ada bridge dan ini ini bagian dari bridge nantinya. Tapi ini perlu dipotong. Hanya perlu mungkin berapa senti. Ya kita nanti ukur dan kita potong. Kita hilangkan yang bagian atas, kita ambil bagian sini aja. Posisinya seperti ini. Pickup, bridge, sini. Oke, seperti ini.
Ya ini nanti dipotong. Ya kurang lebih seperti itu. Inspirasi membuat gitar ini berawal dari saya suka musik blues. Jadi kalau kita tarik secara histori, kalau musik blues itu sebenarnya pada awal mulanya adalah musik perbudakan. Mereka yang tidak boleh berkomunikasi dengan satu sama lainnya, mereka hanya boleh bernyanyi. Mereka melantunkan nada-nada melalui mulutnya mereka, dan mereka bekerja. Dan kemudian mereka menggunakan alat seadanya untuk bermusik mungkin. Nah, seperti itu. Sebenarnya kurang lebih berangkatnya dari situ sih. Dan kebetulan juga saya pernah lihat itu di media luar itu banyak builder gitar. Mereka menggunakan bahan-bahan bekas, contoh seperti kaleng juga. Kemudian ada kotak cerutu, cigar box. Mereka menggunakan itu untuk bahan-bahan gitar ini. Sebenarnya inspirasi saya lebih ke situ. Jadi ada koneksi antara musik blues dengan histori itu, dan ya intinya dengan kebudayaan mereka lah. Sebenarnya dari situ. Seperti ini kurang lebih penampakannya. Sini kita nanti dibaut, kasih baut biar dia nggak gerak. Ini kan masih gerak karena belum ada klem bagian belakang. Sama kita punya PR ngelubangin bagian pickup. Oke, itu aja. Ini bagian bridge, bagian belakang. Nantinya ini untuk senar nanti lewat sini kita lubangin 3, 1, 2, 3. Baru kita nanti ini bor juga nih, kita bor. Ya seperti inilah kadang kita bikin, ada aja tantangannya ya. Karena kalau aku sendiri setiap instrumen itu baru buat aku, karena ya bikinnya selalu beda, nggak selalu sama. Jadi ini tantangan sendiri buat aku. Untuk pembuatan gitar ini, untuk pastinya saya lupa. Cuma kurang lebih dari tahun 2016 sampai 17 kalau nggak salah itu ya. Dan saya udah lama tidak bikin. Untuk kali ini saya mencoba bikin lagi. Kemudian saya juga masih menggunakan gitar-gitar saya yang lama, yang sudah saya bikin sekitar tahun itu. Jadi ada 2 gitar yang sering saya pakai, gitar kaleng saya. Seperti itu. Gitar-gitar yang kita kenal, gitar konvensional, yang kita sering lihat itu kan biasanya senar 6, dan bahannya kan ada yang kayu, ya kayu sih, kebanyakan kayu. Akustik sama elektrik mungkin lebih tepatnya ya, bentuknya yang akustik dan elektrik seperti itu. Kalau menurut saya gitar tuh lebih luas sih sebenarnya. Bisa kita menggunakan bahan-bahan bekas pun itu bisa disebut gitar seperti itu. Yang penting di sini kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sebuah seni yang menarik lah, seperti itu. Mungkin bagi kebanyakan orang, barang bekas adalah sampah. Tetapi di tangan Herda, barang bekas tersebut bisa menjadi sebuah seni. Ya jadinya seperti ini. Terbatasan alat
alatnya sudah nggak ada, pakai alat yang ada aja dah. Nah, ya seperti ini, jauh dari sempurna, tapi bisa lah untuk kita pasang. Kemarin sebenarnya sempat mau nyoba pakai plat motor, jadi bodinya kayu, atasnya pakai plat motor gitu. Cuma belum jadi aja. Nanti lain waktu mungkin bisa bikin. Kesulitan dalam pembuatan gitar sendiri, gitar belel ini, sebenarnya saya otodidak untuk membuat ini. Jadi mungkin untuk presisi, untuk ketepatannya, untuk ketepatan bentuk itu, kalau menurut saya itu masih jauh lah, masih kurang lah, seperti itu. Tapi justru di situ menurut saya itu menjadi apa ya, baru, itu menjadi sesuatu hal yang selalu baru bagi saya, karena setiap barang bekas yang saya ambil itu memiliki kesulitan yang berbeda-berbeda. Jadi mungkin karena bahan yang satu menggunakan bahan ini, jadi aku harus penyesuaian lagi dengan sesuatu yang baru, dan barang yang satu dengan barang yang ini memiliki kesulitan yang baru karena dengan komponen yang berbeda juga, seperti itu. Hai, lepas, bentar ya. Oke. Pada saat perakitan ini, masalah terjadi. Karena timah yang digunakan tidak dapat merekat dengan kabel. Ya Tuhan, nggak mau nempel. Bentar. Tetapi, setelah terus-menerus mencoba, akhirnya kabel tersebut bisa merekat dengan sempurna. Mana sih? Selain membuat gitar, saya juga membuat mendaur ulang barang-barang bekas. Contohnya seperti telepon, itu ada di tempat saya. Saya menggunakan itu untuk menjadikannya mic untuk teleponnya, dan untuk bodinya, bagian apa itu ya? Ya bodinya itu ya, saya gunakan untuk membuat head amplifier. Saya gunakan untuk bermain gitar, seperti itu. Tahap ini adalah tahap akhir. Tahap yang paling dinanti dalam setiap proses. Tahap ini meliputi pemasangan tone machine, audio, hingga pemasangan senar. Setelah pemasangan beberapa komponen tersebut, akhirnya mulai terlihat bentuk sebenarnya dari gitar belel. Ini udah selesai, contohnya seperti ini jadinya. Sebenarnya jauh dari perfect, cuma ini udah bisa dimainkan. Ini adalah gitar belel.
Jadi itu gitar yang kita bikin tadi ya. Dan ini sekarang gitar yang aku bikin dari tahun 2016-17 kalau nggak salah. Seperti ini penampakannya. Suaranya seperti ini.